Kembali lagi dengan saya Ade Ariswan di kuliah fisika. Pada video ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu hukum fluida statis. Hukum fluida statis yang kita akan bahas ada dua ya, yaitu hukum Pascal dan hukum Archimedes beserta buoyancy atau keterapungan. Hukum Pascal ini ditemukan atau dicetuskan oleh Blaise Pascal. Berbunyi ya, tekanan yang diberikan pada fluida pada satu ruang tertutup akan diteruskan segala arah. Jadi sama seperti kita menekan wadah berisi cairan dari atas ya, seperti ini misalnya wadahnya. Silinder tertutup kita berikan tutup dari atas, nanti akan diteruskan tekanannya ke segala arah. Karena tadi sifat fluida cair itu tidak bisa dikompresi. Maka P1 sama dengan P2. Karena P itu adalah F per A, jadi kita bisa pecah P1 sama dengan F1 per A1 dan P2 sama dengan F2 per A2. Atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi sebanding dengan areanya atau luas bidang kontak. Salah satu aplikasi dalam hukum Pascal ini adalah dongkrak hidrolik untuk ini ya, untuk mobil. Kalau di bengkel atau di pencucian mobil seringkali diberi kenaikan ini ya, kenaikan lantainya bisa naik turunkan seperti itu. Jadi nanti mekaniknya bisa melihat ke bagian bawah atau kolong mobil. Ya, jadi kita berikan tekanan di sini. Gaya biasa tekanannya P sama dengan F per A. F1-nya seperti ini. Diberikan tekanan sebesar F1. Nah, karena di mobil itu lebih besar luasnya, ini akan memberikan tekanan yang sama, tapi gayanya lebih besar ya. Gayanya akan 10 kali lebih besar seperti itu. Salah ya, contoh sebuah dongkrak hidrolik memiliki luas penampang fluida yang ditekan sebesar 0,01 meter kuadrat dan luas penampang pengangkut mobilnya 2 meter kuadrat. Jika gayanya diberi 100 Newton, berapa gaya yang dihasilkan untuk mengangkat mobil? Jadi kita gunakan rumus tadi, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita cari F2-nya sama dengan F1 per A1 dikali A2. Jadi 100 dibagi 0,01 dikali 2 sama dengan 20.000 Newton atau 20 kN. Ya, jadi meningkat sebesar 200 kali ya, 200 kali lipat lebih besar daripada gaya yang diberikan di awal. Nah, ini sangat berguna sekali untuk mengangkat benda-benda yang berat dengan tenaga yang lebih ringan. Berikutnya kita akan bahas mengenai hukum Archimedes. Kalau pernah lihat buoy ya, buoy itu pelampung maksudnya. Jadi buoyancy ini adalah keterapungan. Jadi setiap benda yang terendam seluruhnya atau sebagian akan memindahkan gaya apung yang sama besarnya dengan fluida yang dipindahkan dengan fluida tersebut. Ini adalah hukum Archimedes. Jadi gaya Archimedes FA sama dengan rho G kali VBT, di mana FA adalah gaya Archimedes Newton, WU adalah berat aslinya dalam udara tanpa dicelupkan. Kemudian rho adalah massa jenis fluida, G adalah kecepatan gravitasi, dan VBT adalah volume benda yang tercelup. Jadi perhatikan di sini, bendanya tidak semua yang tercelup. Yang kita hitung di sini pada hukum Archimedes hanya yang tercelup saja. Ada 3 jenis keterapungan, ada yang mengapung, melayang, dan tenggelam. Yang paling atas ini mengapung, ada permukaan benda yang terkena udara. Sementara kalau melayang itu masih ada di tengah-tengah cairan fluida. Sementara kalau tenggelam itu berada pada dasar sedalam apapun dasarnya. Jadi kalau dasarnya
10 meter ya dia turun ke bawah gitu. Tapi kalau masih di tengah-tengah, misalnya di laut ya 10 meter tapi dia masih berada di ketinggian kedalaman 8 meter, itu belum dikatakan tenggelam. Jadi tenggelam itu benar-benar ke bawah. Nah, kenapa bisa ada 3 tipe keterapungan? Itu adanya gaya buoyan tadi ya. Ada gaya Archimedes tadi. Jadi gaya Archimedes tadi akan saling melawan dengan berat. Kalau gaya keterapungannya menang, maka akan terjadi mengapung ya, atau gaya Archimedes lebih besar daripada gaya berat. Kalau sama melayang, Fa sama dengan W, sama aja. Terapung dengan beratnya memiliki gaya yang sama. Sementara kalau tenggelam, Fa gaya Archimedesnya lebih kecil daripada berat. Oke, ini kita bisa jabarkan jadi rho air per rho benda sama dengan volume benda per volume benda yang tercelup. Kita dapat simpulkan di sini seberapa tenggelam atau seberapa terapung suatu benda, kita bisa lihat dari rho-nya. Semakin besar rho benda dibandingkan rho air, semakin besar pula volume yang tercelup. Jadi kalau bendanya ringan, lebih ringan daripada air, kemungkinan besar benda tersebut akan mengapung di air. Dan ini mengapung di udara ya, balon. Balon itu bisa mengapung di udara karena apa? Karena massa jenisnya lebih ringan daripada udara. Nah, sesimpel itu. Ya, jadi semua fluida berlaku hukum yang sama. Kemudian, kalau massa jenis fluida yang kita ubah, itu gaya apung benda akan berubah juga. Misalnya, telur kita celupkan di air biasa ya, air biasa, fresh water, telurnya akan tenggelam. Tapi kalau kita tambahkan garam ke sini, ke dalam airnya, nanti rho air akan makin besar. Kalau rho air makin besar, artinya dibandingkan rho air, rho telur akan semakin kecil. Makanya telur akan mengapung. Nah, seperti itu. Nah, gimana kalau kapal laut? Kan kita tahu kalau kapal itu dari besi. Sementara besi itu memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air. Walaupun juga air laut ya, air laut itu memiliki massa jenis lebih besar daripada air biasa. Nah, kenapa? Apa yang mengakibatkan kapal laut itu terapung? Tentu karena di dalamnya ada udara ya. Di dalam lambung kapal ini ada udaranya yang lebih ringan daripada air. Nah, seperti ini ya gambarannya. Lambung kapal yang di dalam itu kosong. Ada ruangan berisi udara karena ruangan itu besar ya, dan bisa menampung banyak udara sehingga kapalnya bisa terapung di dalam air. Jadi walaupun terbuat dari logam, bisa mengapung dengan mudah seperti itu. Kemudian kalau es, ya es itu tidak, kalau kita lihat es itu kan padat ya, air tapi padat. Kenapa bisa mengapung? Nah, itu gara-gara di dalam es ada ruang-ruang kosong yang tidak ada dalam air. Seperti apa? Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah molekul air. Kalau yang di bawah ini airnya air dalam bentuk liquid atau cairan, bebas bergerak ya. Bebas bergerak. Ini H2O, yang O itu merah, hidrogen yang kecil ya. Jadi kalau yang di bawah ini gaya tarik menariknya sangat kuat, sehingga ruang kosongnya lebih rendah. Sementara kalau padat bentuknya seperti gini. Jadi ada ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel air. Makanya massa jenis es atau air padat itu lebih ringan daripada massa jenis air biasa. Ya, air itu akan selalu mengapung di air yang padat. Seperti itu. Kemudian ada contoh soal, misalnya sebuah rakit dibuat dari kayu meranti ya. Kayu kan ada banyak, kita ambil contoh kayu meranti 900 kg per meter kubik, lebarnya 4 meter kuadrat. Jika ketebalan kayu yang digunakan adalah 30 cm tebalnya,
atau 0,3 meter dan massa jenis air laut adalah 1026 kg per meter kubik, maka tentukan berapa jarak permukaan air terhadap lantai rakit. Jadi berapa keterapungannya berapa gitu. Ya. Ingat tadi tebalnya adalah 0,3 meter atau 30 cm. Jadi kita bandingkan massa jenisnya. Jadi ini yang coklat ini kayunya, yang air ini warna biru 30 cm ya. Kita gunakan rumus tadi rho air per rho kayu sama dengan V kayu per V kayu yang tercelup. Volume kayu yang tercelup tentu luas dikali tinggi ya. Luasnya tadi 4 meter kuadrat. Kita dapatkan tingginya adalah 0,263 meter. Ya, berarti H yang ini tercelup sebanyak 0,263. Berarti berapa jarak permukaan air laut terhadap lantai rakit? Itu masih ada sekitar 4 cm. Ya, jadi ya udah mulai tenggelam tapi masih aman untuk digunakan. Nah, rakitnya masih bisa digunakan. Sekian materi hukum fluida. Silakan kita diskusikan lagi dan kita akan lanjutkan materi ini dengan fluida dinamis pada video berikutnya. Sampai ketemu pada video berikutnya.